Acara selanjutnya adalah sesi penyampaian materi yang kedua dengan tema pertolongan pertama pada orang terkilir. Pertama-tama, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pembicara. Kurikulum vitae. Nama, Dr. Henry Ricardo Handoyo, spesialis ortopedi dan traumatologi, Magister Ilmu Biomedik. Berikut adalah riwayat pendidikan beliau. Yang pertama, Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah, Surabaya pada tahun 2009. Magister Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali pada tahun 2015. Program Fellowship Kure Medical Center and Chugoku Cancer Center, Hiroshima, Jepang pada tahun 2015. Program Pendidikan Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali pada tahun 2016. Program Fellowship Foot and Ankle Surgery Rumah Sakit Universitas Thammasat, Thailand pada tahun 2020. Dan saat ini beliau sedang melanjutkan studi pendidikan Doctor of Philosophy, program Doctoral Interest of Biomedics, Fakultas Kedokteran. Berikut adalah riwayat pelatihan beliau. Berikut adalah riwayat pekerjaan dari Dr. Henry. Yang pertama, Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan, Surabaya pada tahun 2009 hingga tahun 2010. Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya pada tahun 2016 hingga sekarang. Rumah Sakit Ortopedi dan Traumatologi pada tahun 2017 hingga sekarang. Dan yang terakhir, Rumah Sakit Gotong Royong, Surabaya pada tahun 2017 hingga sekarang. Sekian kurikulum vitae pembicara. Sebelumnya, untuk sesi ini, apabila ada pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan, teman-teman dipersilakan untuk mengirimkan pertanyaan melalui Google Form yang telah dikirimkan oleh panitia melalui chat Zoom. Kepada Dr. Henry, dipersilakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Ini saya panggil adik-adik ya, karena jauh lebih muda dari saya ini. Terima kasih untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau agak nanti di background suara saya agak ramai karena saya masih di rumah sakit. Habis ini lanjut operasi lagi. Saya langsung mulai ya. Jadi ini topik yang pada hari ini, topik yang tidak sulit. Tapi itu adalah topik yang sangat penting. Karena mengenai keseleo itu nantinya kita bakal banyak sekali temui di sekitar kita. Bahkan juga mungkin kita juga pernah mengalami keseleo. Jadi keseleo itu bisa di ankle, bisa di lutut, bisa di pergelangan tangan, angkat apa keseleo itu. Jadi bisa di berbagai macam organ keseleo itu. Cuman memang kalau misalkan kita buka, kita browsing keseleo atau sprain itu keseleo atau robekan ligamen. Kalau strain itu adalah cedera pada tendon. Kalau kita buka, yang paling sering adalah ankle. Jadi pada kasus ini, pada kesempatan ini saya akan membahas lebih banyak yang ankle, tapi prinsipnya akan sama. Ankle dan yang lain prinsipnya akan sama. Saya mulai ya, saya izin share screen. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat ya, Dek? Dokter. Oke. Jadi mungkin sebagian besar dari kita tahu kalau sprain itu keseleo, kalau cedera itu prinsipnya ujung-ujungnya pokoknya kalau di Indonesia ini banyak yang dibawa ke tukang pijat, banyak yang dibawa ke tukang urut, banyak yang dibawa ke sangkal putung. Nanti setelah tidak sembuh, berapa lama baru dibawa ke dokter. Nah, apakah itu benar nggak sih boleh dipijat sprain itu? Kita lihat dulu ini. Ini bisa nyala nggak ya?
video yang singkat. Tangan kaki. Bagaimana penyebab dan gejalanya, serta penanganannya? Simak terus ya. Kalian pernah gak sih mengalami kejadian seperti ini? Atau kejadian seperti ini? Atau kisah seperti ini? Nah, kalau sudah seperti ini, salah siapa coba? Berarti ada penanganan yang tidak tepat. Yuk kita simak penjelasan dari Dr. Henry, ahlinya foot and ankle. Ya, pada umumnya di pikiran masyarakat kita, begitu keseleo, wah, ini mesti dipijat dulu. Apa sih keseleo itu? Nah, kira-kira seperti ini yang terjadi saat keseleo pergelangan kaki. Kita bisa lihat ada ligamen yang mengalami peregangan berlebih sehingga terjadi robekan. Ligamen adalah jaringan berserat yang kuat dan tebal, tetapi elastis dan berfungsi untuk menjaga stabilitas sendi. Lantas, bagaimana gejalanya? Nyeri saat bertumpu ataupun berjalan menggunakan kaki yang mengalami cedera. Lalu pembengkakan pada sisi luar atau sisi dalam pergelangan kaki. Serta memar yang mungkin dapat timbul dalam 24 jam pertama setelah terjadinya cedera. Dan untuk jangka panjangnya, terjadi instabilitas sendi pada pergelangan kaki. Dok, kok saya bisa sih keseleo? 80% pasien yang datang ke saya mengalami ankle sprain saat sedang bermain basket, badminton, voli, atau saat berjalan di permukaan yang tidak rata lalu jatuh. Dan 20% sisanya adalah karena melakukan gerakan yang mendadak dari ankle ke salah satu sisi. Terdapat 3 derajat atau tingkatan cedera. Pertama, rasa sakit dan pembengkakan pada sendi lebih ringan dan pergerakan masih stabil. Kedua, rasa sakit dan bengkak sedang disertai dengan memar dan ketidakstabilan saat bergerak. Ketiga, rasa sakit, bengkak, dan memar lebih parah, sendi tidak stabil, dan ligamen robek total. Apakah boleh dipijat, Dok? Pada area yang mengalami keseleo itu, tidak boleh dilakukan tindakan pemijatan, karena justru akan memperberat robekannya dan memperparah kondisinya. Tetapi, pemijatan di area sekitarnya, di mana ada otot-otot yang kaku, itu diperbolehkan, asalkan ditangani oleh ahlinya. Lah terus bagaimana, Dok, penanganannya? Ada satu cara konservatif yaitu... Oke, saya stop di sini karena ini sampai ke penanganan. Saya lanjut dulu. Jadi saya akan bahas secara simpel aja, secara praktis, karena tadi sudah dijelaskan di awal, gangguan pada saat keseleo itu bisa terjadi bukan hanya pada ligamen. Kalau sprain itu adalah ligamen, kalau otot itu strain pakai T. Atau juga cedera pada saraf, atau pada sendi, atau juga pada tulang rawan. Jadi ini tadi sudah dijelaskan, saya skip. Jadi posisi kalau keseleonya seperti itu, biasanya turun tangga, terus terskip beberapa anak tangga, akhirnya kakinya kepleset, bentuknya gini, akan terjadi robekan. Tidak patah, tapi terjadi robekan. Nah, terjadi robekan pada ligamen itu yang berbahaya, karena biasanya pasien yang datang, atau yang orang yang keseleo, itu masih merasa saya bisa jalan, cuman kaki saya bengkak, dan kalau saya pakai aktivitas agak bengkak, tapi saya istirahatkan membaik, terus kemudian dikompres. Nah, kompres ini pakai air panas atau air dingin. Nanti saya mau nanya.
Nah, contohnya seperti gini. Ankle sprain itu bentuk kakinya kesleo seperti itu, bisa jadi robekan. Ini namanya ligamen. Putih ini adalah ligamen, penghubung antara tulang dengan tulang. Kalau tendon itu adalah penghubung antara otot dengan tulang. Jadi itu yang penting harus dibedakan anatominya. Tadi seberapa sering terjadi sudah disampaikan. Tapi kalau mengenai di UK, jadi di UK itu setiap hari itu ada 5.600 kejadian kesleo setiap harinya. Sehingga menimbulkan dampak sosial ekonomi yang cukup tinggi karena hambatan dalam pekerjaan, mau sekolah juga terhambat, dan lain-lain. Lalu ada penelitian yang menyebutkan, ini meta-analisis ya, penelitian yang cukup levelnya yang tertinggi, higher incidence itu pada perempuan dibandingkan dengan pada laki-laki. Nah, ini. Jadi, yang mana yang robek tergantung dari mekanisme cederanya. Harus ditanyakan nanti, tadi kesleonya gimana sih kakinya? Kita harus peragakan, jangan pasiennya gitu, karena sudah sakit. Misalkan, kesleonya gini, berarti yang robek adalah di sisi yang teregang. Kalau kesleonya seperti ini, kerobekannya di sisi dalam, pergelangan kaki sisi dalam. Tapi kalau kesleonya montir, biasanya pasiennya nggak jelas, nggak tahu, pokoknya tadi kaki saya kepuntir gitu, ada rotasi sampai kebalik ke belakang kakinya. Itu biasanya high ankle sprain. Jadi yang robek itu di atas, bukan lagi di bawah, tapi di sisi atas. Nah itu kita harus bedakan, karena pengobatannya semua jauh berbeda. Ini contoh kalau misalkan high ankle sprain. Jadi kalau kita nanti lihat biasanya pada pemain futsal itu ada dorongan dari lutut dan ada puntiran dari ankle. Kepuntir ankle-nya, lututnya kedorong masuk ke dalam. Sehingga terus kemudian nyeri. Ada robekan di sisi antara tulang kering ini sama mata kaki yang kecil. Jadi antara tulang tibia dengan tulang fibula. Ada, kalau di foto ada space-nya. Itu tidak ada patah, tapi tidak ada patah jangan sampai kita bilang ini normal, karena space ini menunjukkan kalau sudah ada robekan jaringan lunak yang kita harus lanjutkan pemeriksaan dengan cara USG atau MRI. Jadi kalau foto hanya melihat apakah ada patah atau tidak. Ini tadi derajatnya sudah disampaikan di video derajat 1, 2, dan 3. Biasanya kebanyakan derajat 1 atau 2. Tapi kalau sampai derajat 3, kita harus lihat apakah ada tulang yang patah atau tidak. Karena biasanya derajat 3 ini cukup berat mekanisme cederanya, sehingga dibarengi dengan adanya retakan tulang atau avulsi, tulang yang kecabut. Nah, ini kalau dilihat lagi lebih jauh, normal itu seperti ini, derajat 1 itu seperti hanya stretch, derajat 2 itu stretch dan robek sebagian, derajat 3 itu putus total. Itu. Gejalanya, saya habis kesleo, kok memarnya sampai biru gini ya? Terus kemudian banyak dari kita yang kalau sudah berubah warna seperti gini, warnanya biru, kehijauan atau memar berubah warna seperti gini, bengkak, biasanya langsung berpikirnya satu krim atau satu gel yang nama inisialnya T, huruf depannya T, mungkin kita tahu ya, itu langsung dioleskan itu. Padahal pengolesan itu tidak boleh dilakukan. Karena memar itu nanti yang pertama akan hilang sendiri. Yang kedua, gel yang fungsinya untuk mengencerkan darah, mengurangi atau mempercepat memarnya itu hilang, justru pada kasus cedera itu akan membuat menjadi perdarahan lebih banyak yang di sisi dalam. Jadi tidak boleh diberikan. Dan tidak perlu, tidak ada gunanya. Memar itu tidak membahayakan, dan memar itu cukup ditangani dengan icing, kompres dingin. Tuh. Kemudian dipakai jalan juga nggak bisa, kemudian nyeri pada saat menginjak. Nah, ini pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan oleh dokter pada saat terjadi cedera kesleo yang sudah melewati fase akut. Kalau fase akut di sini kan pasti sakit. Jadi sudah melewati fase akut, diperiksa, uglik-uglik, goyang, bunyi klak itu berarti ada instability. Dicek sisi ke medial lateral, ke sisi dalam, ke sisi luar, ternyata kok nggak stabil, ada klak, yaitu berarti ada instability. Cara pertama adalah rise. Ini paling penting adalah rise. Tapi yang lebih penting itu bukan rise saja. Yang lebih penting adalah rise ini sampai kapan? Dan kapan pasien atau yang korban kesleo ini boleh mulai
bergerak, boleh mulai beraktivitas. Itu yang poin terpenting. Dan kalau cuman rest, istirahat, kompres dingin itu tidak sulit. Tapi bagaimana cara compression yang benar, bagaimana cara elevation yang tepat, itu yang lebih penting. Jadi cara compression yang benar itu adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Cara compression yang benar itu, contoh cederanya adalah di sisi luar dari mata kaki, di sisi sini. Jadi, sisi yang cedera itu harus di-cross, harus disilang. Sehingga gambar satu ini mulai dari bawah dulu, dimulai titik mulainya selalu dari bawah, atau bisa juga dari atas, tapi lebih baik dari bawah karena bisa membantu memompa cairan ke atas. Nah, kemudian tarikan kompresinya nggak boleh terlalu kuat sekali, stretch-nya itu kira-kira 80% lah, kira-kira. Jadi, poin kedua, setelah dari bawah naik ke atas, ingat tadi misalkan contoh titik cederanya yang ada di sisi sini, mata kaki sisi luar sini, itu kemudian setelah ini naik, terus ini ikuti panah ini, turun ke bawah. Seperti ini jadi nomor 3 ini. Jadi dia bentuknya cross. Jadi beda lagi kalau misalkan compression dilakukan pada cedera ligamen di sisi medial atau mata kaki sisi dalam. Itu caranya prinsipnya sama, tapi caranya bukan seperti ini. Beda lagi kalau tadi high ankle sprain. Beda lagi kalau lutut. Lutut yang cedera mana? Apakah medial collateral injury, medial collateral ligament itu ligamen yang sisi dalam atau sisi luar itu kita sesuaikan. Cara bandage-nya seperti ini. Jadi kemudian rest itu selain istirahat ada yang namakan price, protection dan price. Protection-nya dengan mengistirahatkan kaki yang cedera. Jadi menggunakan tongkat kalau memang nyeri. Jadi pakai tongkat. Kompres dingin, es batu tidak boleh langsung nempel di kulit. Jadi es batu harus dibungkus atau boleh air dingin. Banyak yang mengira kalau habis jatuh, kaku, bengkak, dikompresnya air hangat. Atau dikasih salep-salep oyok yang panas-panas. Jadinya tambah bengkak. Jadi yang betul adalah kompres dingin. Kompres hangat kapan boleh diberikan? Pada saat ototnya kaku. Misalkan tidak ada riwayat cedera, habis ngetik kok bahu ini kaku ya, kok pegel di sini gitu. Boleh dikasih kompres hangat. Selain itu, kompresnya dingin. Oke. Elevation dinaikkan bantal lebih tinggi dari jantung, tapi dengan catatan senyaman mungkin pasiennya. Karena banyak pasien yang sampai, oh ini kata dokternya harus sampai tinggi banget nih, harus lebih tinggi dari jantung. Akhirnya nggak nyaman, nggak bisa tidur pasiennya. Jadi harus cari posisi yang senyaman mungkin untuk pasien. Khusus untuk ankle, boleh ditambah dengan ankle brace atau decker ankle seperti ini. Decker ankle-nya. Jadi ini yang cukup, yang bentuk kan macam-macam decker ankle itu ada yang seperti kaos kaki, ada yang kretekan. Nah, yang paling ideal untuk ankle sprain yang fase akut yang baru terjadi kesleo itu pakai deckernya seperti ini, namanya ankle stirrup. Nah, terus kemudian kapan diberikan obat-obatan? Obat-obatan NSAID ya, atau analgetik anti nyeri. Anti nyeri itu boleh diberikan, tapi tidak boleh diberikan dalam jangka waktu lama. Boleh diberikan dalam jangka waktu pendek. Karena ternyata menurut penelitian, anti nyeri yang diberikan dalam jangka waktu lama itu menghambat penyembuhan jaringan. Pasiennya nyaman, oh ya sudah nggak sakit kok, tapi nggak sakitnya dengan bantuan anti nyeri. Dan itu nanti jangka panjangnya menutupi atau masking effect terhadap penyembuhan dari ligamen atau tendon yang mengalami kerusakan. Jadi anti nyeri boleh diberikan, tapi juga harus diperhatikan kalau pasiennya tua, misalkan usia lanjut, ya usia 50 ke atas, atau pasien ada riwayat sakit lambung, jangan sekali-sekali diberikan asam mefenamat atau yang obat-obat golongan yang pertama yang dulu-dulu yang mengiritasi lambung, tapi diberikan generasi yang terbaru, COX-2 inhibitor seperti celecoxib, kemudian etoricoxib dan lain-lain. Jadi pemilihan obat ini juga cukup penting untuk pasien. Nah, ini yang poin pentingnya, karena setelah rise, kalau terlalu lama, saya istirahat ini boleh sampai berapa lama, dok? Boleh sampai berapa lama setelah kesleo boleh gerak? Jadi kalau misalkan dilakukan 2 minggu gitu, atau 3 minggu, misalkan pasien bengkaknya sudah mereda, tapi masih istirahat, itu akan mengganggu penyembuhan jaringan. Jadi setelah fase akut terlewati biasanya
5 hari biasanya. Tapi tergantung ambang nyeri pasien. Ada pasien yang sedikit-sedikit sakit. Itu biasanya sampai 1 minggu. Kadang ada yang nggak terlalu sakit, ya 2 hari sudah nyeri berkurang banget. Boleh dilakukan MID. MID itu adalah fase berikutnya dari RISE, yaitu movement, exercise, kemudian pemberian analgesik, dan treatment. Treatment itu fisioterapi ya, yang dimaksudkan. Kenapa kok kita nggak boleh terlalu lama RISE? Karena ini, respon imun sistem kalau terlalu lama RISE justru menurun. Aliran darah ke area yang mengalami cedera justru menurun. Pembentukan kolagen untuk struktur tendon yang cedera atau ligamen yang cedera itu justru terhambat. Justru kecepatan recovery-nya memanjang, makin lama. Dan lingkup gerak sendinya juga berkurang. Sehingga secara keseluruhan, complete healing-nya terganggu. Jadi, RISE itu boleh tetap diberikan pada fase akut, setelah nyeri mereda, langsung dilakukan MID, yaitu langsung suruh gerak. Tuh. Oke, ini fisioterapi. Fisioterapi lakukan gerakan sesuai dengan yang cederanya. Nanti biasanya ini dokter fisioterapi, tapi tujuannya adalah 1, lakukan fisioterapi untuk apa sih sebenarnya? Untuk mengurangi pembengkakan. 2, untuk mencegah kekakuan. 3, supaya lingkup gerak sendinya ini balik normal. Buat apa sembuh, tapi setelah sembuh jadi kaku. Jadi harus bisa mencapai kembali ke titik sebelum cedera, atau semaksimal mungkin ke titik yang sebelum cedera. Nah, contoh misalkan untuk ankle. Nanti kalau untuk lutut ini banyak sekali ya. Untuk bahu itu beda lagi. Ini saya kasih contoh aja untuk ankle. Jadi kalau untuk ankle, lakukan peregangan tendon Achilles atau betis yang ada di belakang sini. Cara peregangannya seperti ini. Pelan-pelan sampai seberapa lama, sampai seberapa jauh, itu pilih jawabannya adalah as pain tolerated. Jadi kalau misalkan nyeri, stop. Kalau misalkan masih belum nyeri, lanjut. Tapi pada prinsipnya, bisa dilakukan 5 menit di pagi hari, 5 menit di sore hari. Nah, ini juga, ini melatih otot peroneal atau otot tungkai bagian bawah yang sisi luar sini. Untuk menguatkan ligamen yang robek. Ototnya harus kuat supaya sendinya jadi lebih stabil. Tidak terjadi instability. Latihannya seperti gini. Ini keluar sana, tahan 5 detik, balik. Keluar sana, tahan 5 detik, kembali gitu ya. Nah, terus kemudian single leg to raise. Ini tujuannya juga untuk melatih bagian sisi otot bagian belakang. Ini namanya Alfredson protokol. Nah, ini juga untuk propriosepsi. Karena pasien dengan cedera pada ligamen, proprioseptifnya itu terganggu. Karena di ligamen itu juga ada saraf. Jadi terganggunya gimana sih? Maksudnya propriosepsi itu, pasien itu kakinya misalkan ke sana, kakinya ke sana. Tapi dia tidak bisa merasakan kakinya ke sana, dia masih merasakan kakinya gini. Jadi kadang nggak tepat, akhirnya kesleo lagi. Nah, latihan ini, wobble board ini untuk bisa meningkatkan proprioseptifnya. Gitu. Lalu secara keseluruhan sembuhnya kapan sih? Kalau derajat 1, sprainnya derajat 1, 3-6 minggu sembuhnya. Kalau derajat 2, 6-12 minggu, derajat 3, 12 minggu sampai 1 tahun. Kalau derajat 3 lama sekali, dan kadang derajat 3 membutuhkan operasi. Nah, operasi itu dilakukan, biasanya pasien ini datang, kenapa sih orang-orang itu banyak yang ke tukang pijat? Karena belum pikirannya itu, nanti kalau ke dokter, apalagi dokter bedah ortopedi, nanti kalau datang pasti disuruh operasi. Padahal sebenarnya enggak. Jadi dokter itu pasti sudah punya acuan, oh indikasi operasi itu apa, indikasi tidak dioperasi itu apa. Jadi tidak langsung pasien datang langsung harus operasi, tidak. Tapi ketakutan pasien itu kebanyakan seperti itu sehingga dibawa ke tukang pijat. Padahal banyak sekali tukang pijat di tempat kita ini di Indonesia yang belum paham ligamen itu apa, ligamen itu mengarahnya kemana, penyembuhannya ligamen itu gimana, ligamen itu nggak boleh dipijat ke arah mana, itu mereka tidak paham. Sebagian besar tidak paham. Nah, akhirnya dipijatnya sembarang. Yang sepengetahuannya dia biasanya kalau pergelangan ya dipijat ke sana, pergelangan sisi dalam ke sini gitu. Akhirnya tambah bengkak, robeknya tambah besar. Nah, kalau misalkan ternyata kalau ke dokter itu diperiksa dulu, pasti dikasih yang tadi itu di awal. Disuruh rise dulu, dikompres dingin, terus kemudian dibandage, pakai ankle brace, fisioterapi, dan lain-lain. Kalau ternyata gagal, biasanya evaluasi itu selama 3 bulan. Kalau ternyata 3 bulan masih nyeri dan bengkak terus-menerus, baru dilakukan operasi.
Gitu. Operasinya diapakan sih? Ada beberapa macam. Yang pertama yang makin berkembang adalah artroskopi ankle. Jadi artroskopi ini lubangnya hanya kecil-kecil saja, tapi kita bisa melihatnya melalui kamera, mendeteksi itu kelainannya, robeknya di mana, dan bisa langsung diobati dengan cara artroskopi. Jadi bisa di lutut, bisa di bahu, bisa di mana-mana, di pinggul, tapi di ankle ini masih jarang, belum banyak yang mengerjakan. Nah, ankle itu juga bisa langsung direkonstruksi. Misalnya ada ligamen robek, oh ya, dengan artroskopi ketahuan robek, baru dilakukan rekonstruksi, dibenarkan, dijahit lagi ininya ligamennya. Nah, kalau ada cara lain lagi selain artroskopi, yaitu dibuka langsung dibuka seperti ini. Ada yang kombinasi juga, ada yang kombinasi setelah dilakukan artroskopi, oh ya betul, ini robeknya lokasinya di berapa senti atau berapa mili dari titik tulang sebelah sini, itu diukur, diberi tanda, baru dibuka. Bukanya juga kecil, bukanya bukan besar. Kalau guru saya waktu saya sekolah di Thailand, guru saya sukanya yang combine, jadi hybrid. Jadi setelah artroskopi, dibersihkan, didebus-demam, dicuci ankle-nya, baru dilakukan open. Tapi opennya juga mini, bukan yang besar sekali, mini open. Nah, dibuka, terus kemudian direkonstruksi. Yang robek itu diambilkan dari jaringan lain, terus kemudian dijahitkan ke lokasi yang robek. Prinsipnya seperti itu. Di lutut pun juga sama. ACL-nya robek, PCL-nya robek, diambilkan graf atau cangkok dari tendon yang lain, baru direkonstruksi. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan rekonstruksi, itu bisa terjadi instability. Nah, kalau instability ini dibiarkan, goyang sendinya pada saat aktivitas, masih muda, masih suka olahraga, nanti cepat pengapuran lebih awal. Dalam waktu 3 tahun akan terjadi pengapuran. Nah, terus gimana kalau pengapuran? Pengapuran ini terjadi kerusakan pada tulang rawan. Tulang rawan ini sampai saat ini belum ada obatnya. Jadi yang dilakukan sampai detik ini adalah penelitian-penelitian yang mencari bagaimana cara efektif menumbuhkan tulang rawan yang sangat baik. Tapi itu masih belum memberikan hasil yang cukup signifikan. Oke, nah kalau dibiarkan, biasanya setelah kesleo, terus kemudian dibiarkan, dipijat, apa gitu, itu bisa terjadi chronic ankle sprain. Jadi terjadi chronic instability. Justru ini yang banyak, yang saya temuin waktu di rumah sakit, yang kronik-kronik ini yang banyak. Jadi setelah dipijat sebulan, kok nggak sembuh ya, masih bengkaknya sudah kempes, tapi kadang aktivitas berat bengkak lagi, Itu namanya chronic ankle sprain. Dan nyeri terus-menerus, mengganggu aktivitas. Apa yang harus dilakukan kalau chronic ankle sprain? Operasi. Kalau sudah chronic ankle sprain, operasi. Tapi kalau masih ditangani lebih awal, lebih bagus, jadi pada fase akut baru terjadi, segera ke dokter. Dokternya dokter ortopedi. Dokter bagian ortopedi itu bukan cuma dokter tulang, tapi dokter tulang, sendi, ligamen itu ortopedi yang menguasai. Nah, lalu mencegahnya gimana sih supaya jangan sampai terjadi cedera pada ankle itu? Yang pertama, ototnya harus terbentuk dengan baik. Otot, fleksibilitas, keseimbangan harus terbentuk dengan baik. Caranya gimana? Kalau masih usia muda nih, sebagian besar di sini masih usia muda, nge-gym, fitness, yoga, mau jogging, boleh. Tapi dengan syarat pakai sepatu yang cukup nyaman dan cukup enak digunakan, empuk. Karena kalau sepatunya kebesaran, kekecilan, itu juga bisa terjadi kesleo, karena nggak seimbang. Nah, pada saat kita berada di permukaan yang tidak rata, misalkan nih, berlari, jogging, misalkan kita berada di permukaan yang nggak rata, harus hati-hati, karena yang paling sering di situ tuh, jalan yang bergelombang, atau paving yang nggak rata, kesleonya waktu di situ. Nah, begitu yang banyak sekali dilakukan nih, kalau di tempat gym biasanya, tempat fitness gitu ya, sudah capek, sudah lelah, tapi ini programnya nih dari PT-nya ini, personal trainernya masih bilang, ayo lanjut gitu. Nah, itu harus waspada. Karena kalau sudah lelah itu adalah alarm di dalam tubuh kita untuk istirahat. Kalau dipaksakan bisa cedera. Karena sudah overuse, over exercise, itu bisa memicu cedera. Oke. Saya kira presentasi saya cukup di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin yang kurang jelas. Sprain di bidang lain juga boleh. Atau mungkin ada dari tadi yang mungkin saya jelaskan terlalu cepat. Silakan deh.
Baik, terima kasih kepada Dr. Henry atas pemaparan materinya. Sekarang kita akan memulai sesi tanya-jawab. Sepertinya pertanyaan dari peserta sudah terkumpul. Saya akan mulai bantu membacakan pertanyaan yang telah terkumpul. Pertanyaan yang pertama berasal dari Shannon Lineta. Mungkin bisa dibantu spotlight. Pertanyaannya adalah, apakah terkilir bisa berakibat fatal seperti mengganggu sistem kerja organ dan saraf lain? Oke. Saya langsung jawab atau semuanya? Boleh, dokter. Satu persatu. Ya. Kalau terkilir ini mengganggu sistem saraf dan organ lain, kalau organ lain tidak, karena sistemnya adalah sistem muskuloskeletal. Jadi sistem gerak. Kalau dari sistem organ adalah sistem gerak atau muskuloskeletal yang terdiri dari tulang, sendi, otot, dan lain-lain. Nah, itu yang bisa terganggu. Jadi terganggunya itu, gimana sih terganggunya? Karena bisa, misalkan nih, ankle sprain. Ankle sprain itu akhirnya menyebabkan instability, goyang. Sendinya terjadi goyang, sehingga terjadi pengapuran. Pengapuran itu terjadi cederanya di mana? Pengapuran itu terjadi di tulang rawan yang mengalami gangguan, karena instability itu. Jadi, setelah ligamennya kena, tulang rawannya jadi kena. Setelah goyang, tendonnya itu jadi gampang radang, jadi tendinitis. Tendonnya juga kena. Akhirnya nggak terlalu dipakai ankle-nya, tulangnya mengalami osteoporosis lama-lama, ototnya mengalami disuse atrofi. Jadi satu kejadian bisa mempengaruhi sistem organ yang ada di muskuloskeletal di regio ankle tersebut atau di regio lutut, di mana sesuai yang mengalami cedera. Gitu. Baik, Saudari Shannon. Apakah cukup jelas? Ya, sudah jelas. Oke. Baik, terima kasih Dr. Henry atas jawabannya. Sekarang saya akan membacakan pertanyaan kedua dari Odelia Denis. Pertanyaannya adalah, mengapa kalau dikompres hangat, pembengkakan bisa lebih parah? Ya. Pertanyaan baik. Kalau secara umum ya, kompres hangat itu akan meningkatkan aliran sirkulasi darah ke lokasi yang mengalami cedera. Sehingga dengan adanya peningkatan sirkulasi darah di lokasi yang cedera, kita butuh aliran darah itu baik. Tapi pada saat cedera terjadi over, sirkulasi itu sudah meningkat karena pembengkakan itu menyebabkan peningkatan sirkulasi yang cukup banyak, terjadi hematom, pembengkakan di situ. Kalau begitu kita kompres panas atau hangat, akan terjadi makin banyak lagi aliran darah yang ke situ. Sehingga terjadi pengumpulan cairan yang lebih banyak. Sehingga kompres hangat itu boleh diberikan pada saat fasenya sudah melewati fase akut. Kalau misalkan fase masih akut, harus dingin. Kalau misalkan contoh nyeri itu adalah tanda-tanda radang, salah satunya. Radang pasca cedera. Nah, nyeri itu kalau kita kasih hangat akan makin nyeri. Kalau nyerinya karena kaku otot, itu boleh dikasih hangat. Tapi kalau nyerinya karena cedera, itu tandanya masih belum selesai. Fase akut atau subakutnya. Kalau misalkan nyeri ini sudah selesai, tinggal kaku saja, ini saya sudah nggak sakit ini dok. Kok tapi masih ada kaku ya di lokasi mengalami cedera, saat itu adalah saat yang tepat untuk kompres hangat. Gitu. Baik, apakah pertanyaannya sudah terjawab, Saudari Odel? Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Henry. Karena keterbatasan waktu, saya akan membacakan satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan ini berasal dari Saudara Daniel Tanto. Bagaimana pendapat dokter? Banyak kejadian yang seringkali orang-orang awam yang terkilir awalnya hanya tidak parah, tetapi karena dipijat oleh tukang pijat yang kurang tahu, maka menjadi semakin parah bahkan patah. Apakah ada faktor pendorong yang membuat orang awam lebih memilih tukang pijat daripada ke ahlinya? Apakah faktor edukasi masih kurang? Betul. Jadi itu poin pentingnya di situ. Poin pentingnya adalah melakukan edukasi yang terus-menerus. Maka dari itu pada saat kalau saya pas waktu talk show di TV, atau saya
lagi siaran di radio, selalu pasti akan saya sampaikan. Supaya dengan tujuan apa? Karena saya sudah punya banyak sekali kasus, ratusan kasus sejak saya praktek, itu korban tukang pijat. Saya tidak bilang pijat itu salah, pijat itu boleh, tapi bukan pada kasus cedera. Jadi, kalaupun kasus cedera, yang dipijat adalah lokasi, misalkan nih, yang cedera di pergelangan, di sini. Yang dipijat ya yang di sini boleh, tapi yang di sini nggak boleh dipijat. Nanti kalau sudah ini membaik, baru diurut pelan-pelan, boleh diurut pelan-pelan ya, bukan yang diurut keras sekali. Diurut pelan itu sesuai dengan arah serat otot untuk melancarkan aliran darah, itu aja. Jadi memang edukasi itu sangat-sangat penting, karena yaitu tingkat kepercayaan masyarakat ke dokter itu mungkin salah satunya juga berhubungan dengan kultur, tradisi, dan berhubungan dengan tingkat edukasi. Jadi banyak juga yang tadi saya sampaikan berpikir kalau masyarakat ini kalau ke dokter nanti dioperasi gitu. Nanti kalau ke dokter pasti diginikan, pasti gini apa gitu. Padahal ya sebenarnya tidak. Kita sebagai dokter itu pasti ada acuannya berdasar penelitian dan lain-lain, guideline-nya sudah ada. Cuman yang di masyarakat ini berbeda persepsinya. Jadi memang itu tugas kita semua untuk memberitahu masyarakat kalangan umum kalau jatuh tidak boleh pijat, harus seperti itu. Karena terburuknya yang pernah saya dapat pasien saya, itu laki-laki umur 22 tahun dengan jatuh fraktur patah di daerah pergelangan, di sini. Sudah saya pasang gips, bagus, 1 bulan akan sembuh, 1 bulan sampai 1 bulan setengah. Ternyata pulang dari rumah sakit dibawa ke Sangkal Putung, gips saya dibuka, kemudian diganti dengan bambu. Jadi dengan bambu, dipasang bambu di sini, diikat kencang sekali, ditambah dengan ramuan-ramuan yang panas katanya, cukup panas. Sehingga saya pikir ini harusnya kontrol, tapi kok nggak kontrol-kontrol, harusnya kontrol tiap minggu. Ternyata ketemu saya kurang lebih 3 minggu kemudian setelah saya pasang gips itu ketemu saya dengan tangannya sudah menghitam. Tangannya sudah menghitam, sampai menghitamnya sampai di sini. Sampai di sini menghitamnya. Akhirnya tangannya tidak terselamatkan dan harus saya amputasi. Sampai seperti itu. Dan saya punya fotonya. Saya punya buktinya semua saya ada. Jadi saya berani bicara bahwa jatuh cedera tidak boleh dipijat itu karena sampai bisa seburuk itu. Sampai seperti itu. Saya tahu karena saya punya banyak sekali kasusnya. Itu ya. Mudah-mudahan Baik, membantu. Saudara Daniel, apakah sudah jelas atau ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih dokter sudah menjawab sekali. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Dr. Henry. Karena keterbatasan waktu, maka saya akan mengakhiri sesi tanya-jawab kali ini. Oke, thank you.